Perkara yang pertama, Rasulullah mengatakan Allah itu mewajibkan kewajiban. Yang pertama itu, agama kita itu isinya adalah kewajiban, sehingga kewajiban itu harus dijalankan, tidak boleh disia-siakan. Jadi yang pertama, Allah itu sudah mewajibkan kewajiban bagi kita. Kemudian yang kedua, wahadda hududan, Allah juga sudah menggaris batasan-batasan. Jadi ada hudud, ada batasan-batasan. Batasan itu apa? Apa-apa yang boleh dikerjakan, silahkan. Kalian mau ini boleh, kalian mau ini boleh, tapi jangan sampai sekian. Kalau sudah sampai sekian, maka nanti itu nggak boleh. Itu namanya batasan. Wa harrama asya fala tantakihuha. Kemudian yang ketiga, Allah itu mengharamkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini haram, ini haram, ini haram, maka kalian itu jangan melanggar. Kemudian yang ketiga, Allah itu mendiamkan beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang Allah diamkan, maka nggak usah kita itu berlebihan untuk mencari perkara-perkara itu. Nah, berarti di sini Rasulullah menyebutkan ada 4 yang datang dari Allah Ta'ala itu. Yang pertama, Allah itu mewajibkan kewajiban. Yang kedua, Allah itu membuat garis batasan-batasan, yaitu batasan yang halal sampai sekian. Keluar dari ini, maka itu batasan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, Allah itu mengharamkan beberapa perkara. Kemudian yang keempat, Allah itu mendiamkan beberapa perkara. Kita bahas satu persatu. Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, innallaha farada faraid. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan beberapa kewajiban, dinamakan dengan faraid. Atau kalau mufradnya itu, jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu nanti ada namanya mufrad. Mufrad itu bilangan 1, bentuk tunggal. Kemudian nanti ada jamak. Jamak itu bentuk banyaknya. Jadi ada namanya faridah. Thalabul ilmi faridotun. Faridotun itu menunjukkan 1 kewajiban. Jamaknya itu faraid. Ada juga ilmu yang dikenal dengan ilmu namanya faraid. Ilmu faraid, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ketetapan Allah masalah harta warisan. Sehingga kalau kita itu belajar warisan, nanti namanya ilmu warisan itu biasanya dinamakan dengan faraid. Ilmu faraid, bukan ilmu waris. Waris itu kan, waris itu orang yang mendapatkan warisan. Cuma dikenal setelah itu apa, kalau di kita itu pembahasan ilmu waris. Padahal kan bukan hanya waris yang dibahas itu. Waris itu yang mendapatkan warisan. Kita juga membahas tentang yang tidak dapat warisan. Kita juga membahas tentang bagaimana kondisi mayit, hartanya sebelum dibagi itu bagaimana. Lah, ilmu yang mencakup semuanya itu biasanya nanti dikenal dengan ilmu namanya faraid. Jadi intinya di sini itu Allah itu sudah memfardukan, bahasa kita itu fardu, memfardukan kewajiban-kewajiban. Nah, berarti itu ada 2 bahasa itu, ada namanya wajib, ada namanya fardu. Apakah beda antara wajib dan fardu itu? Khilaf di antara para ulama. Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan, atau dalam mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan enggak ada bedanya. Sehingga ketika mengatakan ini adalah faraid, furud, nah, itu sama dengan wujub. Itu enggak ada bedanya. Tapi sebagian membedakan, seperti Imam Abu Hanifah, demikian juga Imam Ahmad dalam beberapa riwayat itu membedakan. Bedanya apa? Fardu itu lebih tinggi derajatnya daripada wajib. Fardu itu lebih tinggi. Sesuatu kewajiban yang dalilnya pasti, nggak ada keraguan dalilnya itu, maka kewajiban itu dinamakan dengan fardu. Tapi kalau kewajiban itu yang muncul dengan penelitian, harus diteliti lagi itu. Sampai terkadang ulama-ulama itu berbeda karena dalilnya nggak pasti itu. Maka sebagian ulama mengatakan kalau seperti ini hukumnya wajib. Jadi kalau fardu itu Allah yang tegas mewajibkan. Sehingga tata sholat itu hukumnya apa? Fardu, fardu ain. Karena tegas itu dari Allah Ta'ala, nggak ada keraguan gitu. Tapi kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum, itu kita tidak katakan fardu, karena khilafiyah di antara para ulama itu butuh pendalaman itu. Sehingga sebagian mengatakan itu wajib, bagi yang mengatakan wajib.
tidak berani mengatakan itu fardu karena dalilnya nggak tegas. Ya, paham ya? Jadi terkadang ada yang bedakan ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak dibedakan antara fardu dan wajib, itu sama. Dan itulah ulama kita itu biasa khilafiyah, itu biasa. Maka kita itu nggak usah kaget-kaget. Apalagi kalau kita itu sudah mendalami kitab-kitab para ulama, itu isinya khilaf. Para ulama itu isinya khilaf. Bukan berarti mereka itu memang sengaja khilaf, bukan. Tetapi yang diwajibkan oleh Allah itu apa? Orang itu berhenti sesuai dengan kadar ilmu dia. Itu kan wajib seperti itu. Oleh itu ada ucapan seorang sahabat itu mengatakan qad ahsana man intaha ila masami'ah. Jadi ada orang malam hari itu ru'yah dirinya karena disengat kalajengking. Hanya ditanya, loh, kenapa kamu kok ru'yah gitu? Akhirnya dia mengatakan la ruqyata illa min ain aw hamatin. Tidak ada ruqyah kecuali ketika disengat kalajengking binatang berbisa atau karena penyakit ain. Setelah itu dia mengatakan dia itu malam hari disengat kalajengking, setelah itu minta ruqyah gitu loh. Nah, hanya ditanya, kamu kenapa minta ruqyah? Loh, saya mendapatkan sebuah riwayat tidak ada ruqyah yang dibolehkan kecuali kalau sengatan binatang berbisa atau penyakit ain. Apa kata sahabat ini? Qad ahsana man intaha ila masami'ah. Sungguh telah baik orang yang berhenti sesuai dengan ilmu yang sampai kepada dia itu. Tapi saya mendapatkan ilmu baru, ilmu yang kamu nggak ketahui, yaitu dari Abdullah bin Abbas. Setelah itu sampaikan bahwasanya nanti ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yaitu diantaranya orang yang tidak minta ruqyah. Jadi maksudnya itu ulama-ulama kita itu mereka cuma berhenti sesuai dengan kadar ilmu mereka itu. Tapi berhentinya mereka, hasil investigasi mereka terhadap dalil itu rupanya beda dengan ulama yang lain. Akhirnya apa? Terjadilah khilafiyah. Terus bagaimana sikap mereka? Mereka biasa saja terhadap khilaf itu. Mereka itu masih tetap bersaudara dan mereka masih terus belajar itu. Nah, itu intinya di sini dalam masalah ini saja itu masalah. Jadi kita itu kalau belajar nanti, ya wajar kalau orang itu nggak pernah belajar itu, dia itu nggak bisa menerima perbedaan. Orang itu harus mengikuti diri dia itu. Yang penting saya itu yakinin sudah final itu, karena orang bodoh kan gitu. Tapi kalau kita belajar apa? Kita mau belajar Al-Quran. Al-Quran saja khilaf panjang di antara ulama kan itu. Cara qiraahnya, cara bacanya itu. Sehingga nanti ada sampai 10 qiraah cara baca kan itu. Dan semuanya benar. Kita mau masuk ke apa? Nahwu shorof. Nahwu shorof saja khilaf di antara para ulama itu. Banyak itu. Sampai ada 2 madrasah. Ada 2 mazhab dalam nahwu shorof itu. Mazhabnya madrasahnya Kufiyin dan Basriyin. Ulama Kufah, ulama Basrah itu khilaf terus dalam masalah nahwu shorof kan itu. Kita mau belajar usul setiap mazhab punya usul sendiri-sendiri itu, usul fikih itu. Kita belajar masalah hadis khilafnya panjang sekali itu. Apalagi kita belajar fikih, apalagi kita itu belajar seperti itu, khilaf semua itu. Nah, biasanya kalau orang itu nggak terbiasa dengan khilaf itu muntah-muntah dia itu. Khilaf semua kan itu. Kenapa? Karena ya kita nggak belajar itu, karena anda itu nggak belajar itu. Kalau anda itu belajar itu logowo, santai gitu dengan perbedaan itu santai kan itu. Sehingga kita paham, ada masalah-masalah yang kita itu nggak boleh khilaf, ada masalah-masalah yang kita itu boleh khilaf, maka kita dudukkan bareng-bareng itu. Sehingga saya tulis tulisan itu yang sempat ramai itu kan masalah mendudukan usul dan furu itu kan, itu penting sekali itu bagi penuntut ilmu itu. Kalau kita di Yaman sudah biasa seperti itu. Cuma di Indonesia saja yang kaget-kagetan gitu. Ya kan? Dan rupanya apa? Saya perhatikan di Indonesia itu bukan hanya jamaah yang kaget itu. Ustadz-ustadznya coba banyak yang muntah-muntah itu, kaget-kaget gitu. Ya kan? Sampai akhirnya saya debat diskusi lah di grup kumpulan ustadz-ustadz itu dari subuh sampai asar saya itu. Tak ladeni memang saya pas waktu itu kosong nggak ada kegiatan, ya tak ladeni kan gitu. Ya kan? Tapi apa nggak ada yang berani menjawab dengan ilmiah itu, nggak ada gitu. Ini apa? Mereka itu secara ilmiah itu menyadari itu gitu. Cuma karena tulisan saya itu menghantam praktek mereka yang tidak ilmiah itu, akhirnya mereka itu nggak terima gitu. Karena menyelisih prakteknya mereka kan itu. Ya. Jadi terkadang kita itu sudah menganggap sudah final gitu loh masalahnya itu. Ini sudah final gitu. Salafi itu yang ini kan itu. Tiba-tiba datang tulisan saya itu. Ini masalah furu, para ulama berbeda pendapat itu. Kaget dia itu. Masya Allah itu. Antum berarti selama ini merendahkan ustadz salafi dan yang enggak, saya enggak merendahkan, saya ilmiah seperti ini kan itu. Sampai akhirnya kan
Tulisan saya aja kan sampai dicabut lagi kan di webnya kan gitu. Kenapa? Karena banyak yang nggak siap gitu. Banyak yang nggak siap itu. Kita itu terkadang apa yang selama ini kita pahami sudah final itu, kalau kita teliti lebih dalam itu, rupanya itu masalah khilafiyah di antara para ulama gitu. Nah itu jadi maksudnya tuh kita itu harus kita dudukkan. Ini ada masalah yang khilaf, ada juga ulama yang sepakat dalam masalah itu penting bagi seorang penuntut ilmu itu. Jadi intinya di sini itu intinya Allah itu mewajibkan dengan bahasa faradha. Apakah faradha itu sama dengan aujaba seperti masalah puasa itu? Kataba. Itu maka ada yang mengatakan sama-sama kewajiban, ada juga yang mengatakan beda. Beda. Kalau fard itu kewajibannya pasti sehingga dalilnya jelas, nggak ada istilahnya kayak nggak ada khilaf lah para ulama itu. Misalkan gini, sholat 5 waktu itu apa hukumnya itu? Hukumnya nggak wajib, hukumnya fard. Hukumnya fard. Sehingga kita katakan nama fardu ain. Kan sholat waktu kan fardu ain itu. Sholat jenazah apa? Fardu kifayah gitu. Kenapa seperti itu? Karena dalilnya jelas, sehingga siapa yang menyelisih bisa kafir, nggak main-main kan gitu. Karena sudah jelas sekali kewajibannya gitu. Ya kan? Tapi kalau pertanyaan misalkan seorang makmum itu baca Al-Fatihah itu wajib nggak gitu? Nah, maka kita katakan itu wajib karena itu pendapat yang kuat bagi kita itu. Ada yang mengatakan sunnah dan yang lainnya. Sehingga apa? Untuk mengatakan baca Al-Fatihah bagi makmum itu fard, nggak ada yang berani ulama itu. Kenapa? Kalau fard itu dalilnya tegas, harus tegas. Dan itu sebagian ulama membedakan seperti itu. Tetapi kalau yang wajib itu dalilnya itu masih namanya ihtimal dhoniyah. Dhoniyah itu masih meraba-raba. Masih meraba-raba. Kenapa? Karena dalilnya itu nggak tegas. Tetapi kalau yang fard itu dalilnya itu tegas. Innallaha faradha fara'id fala tudayyi'uha. Allah itu mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan kewajiban Allah Ta'ala itu. Dan yang Allah wajibkan itu nggak banyak. Yang Allah wajibkan itu sedikit sekali itu. Sehingga pernah ada orang datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, saya pengen tanya itu, yang Allah wajibkan dalam sholat itu apa gitu? Ya Allah hanya mengatakan, ya Rasulullah mengatakan ya 5 hari sehari semalam kan gitu. Apakah ada lagi yang ya Rasulullah? Nggak ada. Kecuali kalau kamu pengen nambah yang sunnah. Setelah itu tanya lagi, ya Rasulullah, yang Allah wajibkan masalah harta saya itu apa? Rasulullah mengatakan zakat. Ada kewajiban yang lain nggak? Nggak ada. Ya, berarti apa? Kewajiban itu sedikit. Sangat-sangat sedikit kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu. Sehingga alhamdulillah itu karena Allah itu tahu siapa diri kita. Kita itu orang yang sangat lemah diri kita itu. Sehingga Allah itu meringankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada umat-umat terdahulu. Sehingga sholatnya itu kita cuma 5 kali sehari semalam. Kalau zamannya Nabi Musa kan 50 kali sehari semalam kan itu. Berarti apa? Ringan sekali bagi kita itu. Kenapa? Karena Allah itu tahu diri kita. Nah itu kewajiban itu nggak banyak. Kewajiban itu sangat sedikit kewajiban itu. Yang Allah wajibkan itu sangat sedikit. Kemudian setelah itu yang kedua, Rasulullah mengatakan wahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah itu membuat batasan. Yang dimaksud dengan hudud ini apa batasan ini? Terjadi khilaf juga di antara para ulama. Maksudnya hudud itu apa gitu loh. Ada yang mengatakan hudud itu maksudnya perkara-perkara yang dibolehkan. Silahkan, yang mubah itu silahkan dikerjakan itu. Tapi yang mubah pun ada batasannya itu. Orang minum, silahkan minum sepuas-puasnya itu. Tapi ada batasannya. Selama minumannya itu tidak memabukkan. Itu namanya batasan. Orang mau makan apa saja silahkan. Selama yang dimakan itu bukan barang yang najis, bukan bangkai, bukan babi, bukan bukan anjing. Ada batasannya. Wanita, silahkan kamu nikmati wanita itu gitu, kecuali wanita yang belum dinikahi, sehingga ada batasannya itu. Nah itu diantara sebagian ulama mengatakan itu namanya hudud. Hudud apa? Perkara yang silahkan kita dibuka lebar untuk mengamalkan, tapi ada batasan akhir. Sehingga kalau kita itu sudah dekat kepada sana, kita jauhi diri kita itu. Itu sebagian mengatakan itu adalah hudud. Ada yang mengatakan hudud itu enggak seperti itu. Hudud itu adalah hukuman bagi pelanggaran. Sehingga nanti dalam bab fikih itu, kalau kita belajar fikih itu ada namanya bab, namanya kitab hudud. Kita kalau belajar fikih itu, ilmu fikih di ulama itu cuma 4 pembahasannya seperti itu. Garis besar pembahasan fikih itu sebenarnya ada 4. Yang pertama masalah ibadah. Ibadah itu kan nanti ya sholat, puasa, zakat, haji.
Yang pertama mesti dibahas sholat. Sholat nanti terpecah lagi itu menjadi sub-sub bagian itu. Pasti yang pertama kali dibahas adalah wudu. Wudu macam-macam lagi itu. Pasti yang dibahas pertama kali itu air. Sehingga kalau kita belajar fikih itu pasti awal kali ketemunya mesti air kita itu. Karena itu syarat sahnya wudu kita. Dan wudu syarat sahnya sholat kita. Dan sholat kewajiban pertama. Kalau syahadat kan maksudnya bukan bab fikih, maksudnya kan akidah nanti itu. Ya, nanti biasanya kalau kita itu belajar fikih itu, kita itu masuk ke namanya ibadah. Setelah ibadah nanti masuk ke bab muamalah. Muamalah itu masalah harta, jual beli dan yang lainnya itu. Nanti kalau masuk ini nanti masuk ke munakahat, bab pernikahan. Setelah ini baru yang keempat namanya hudud, masalah hukuman kriminalitas. Nah, kenapa kalau kita misalkan tanya kok tertibnya seperti itu pembahasannya itu? Ulama itu nggak main-main bikin tertib itu. Kenapa yang pertama itu ibadah? Karena itu kewajiban kita sama Tuhan kita. Kemudian yang kedua, kenapa kok yang dibahas yang kedua itu muamalah masalah harta? Karena orang itu di dunia nggak bisa dilepaskan dari itu. Kebutuhannya itu primer gitu, karena itu kebutuhan setiap orang itu. Setelah itu, kenapa dibahas masalah nikah? Karena pasti setelah itu nanti ketika sudah dewasa orang itu butuh nikah gitu. Nah, kalau sudah urusannya itu perut sama kemaluan, mesti banyak pelanggaran. Akhirnya apa? Nanti ada namanya hudud. Hudud yaitu hukuman bagi orang yang melanggar. Orang yang mencuri potong tangan, orang yang berzina rajam. Itu namanya dinamakan dengan hudud. Jadi hudud itu namanya ya hukuman gitu. Hudud itu hukuman itu. Jadi intinya gini, intinya ada perkara yang merupakan itu batasan Allah Ta'ala. Batasan itu apa? Ini semua silakan itu, ya ini hak kamu itu. Tapi sampai di sini cukup. Kamu tidak boleh melebihi ini. Kalau melebihi ini berarti kamu melanggar batasan Allah Ta'ala. Nah, sehingga berarti di sini dibahas masalah yang kedua ini. Dan Allah itu memberikan batasan kepada kalian. Nanti batasan itu masuk bisa wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya mubah. Itu masuk ke batasan Allah Ta'ala. Yang penting apa? Jangan sampai melampaui dari itu gitu. Kemudian yang ketiga, wa harrama asya, dan Allah itu mengharamkan beberapa perkara. Maka keharaman Allah itu jangan sampai dilanggar. Berarti ini yang ketiga. Yang ketiga, Allah mengharamkan. Dan apa yang Allah haramkan itu gak banyak gitu. Berapa sih yang Allah haramkan itu daripada yang Allah halalkan itu? Sedikit sekali yang Allah haramkan gitu. Enggak banyak yang Allah haramkan itu. Kemudian yang keempat, wasakataan asya, dan Allah itu mendiamkan beberapa perkara, jangan dicari-cari. Terjadi khilaf di antara para ulama itu, apa yang Allah diamkan itu apa gitu loh. Yang Allah diamkan itu apa? Maka yang Allah diamkan itu pertama, perkara-perkara yang ghaib. Allah diamkan, enggak usah kita itu mencari-cari itu. Yang kedua, ada beberapa syariat yang memang Allah itu kayak diamkan masalah itu gitu. Kayak didiamkan masalah haji. Ada orang tanya, ya Rasulullah, kan Allah mewajibkan kita haji berapa kali ya Rasulullah itu? Apakah setiap tahun itu wajib haji ya Rasulullah? Rasulullah tanya enggak. Dia maksudnya Rasulullah diam. Ditanya lagi, ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam enggak jawab. Tanya lagi, ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita itu wajib haji itu? Maka Rasulullah mengatakan, kalau saya ngomong iya sekali saja ini berubah jadi wajib itu. Dan kalian gak bisa mengamalkan. Setelah itu kata Rasulullah, oh sudah, kalian itu gak usah cari-cari apa yang saya diamkan gitu. Sudah, saya bukan berarti saya itu gak tahu gitu loh. Saya itu sengaja saya tutupi supaya gak dibuka hukum dari Allah Ta'ala gitu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, sungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian itu karena mereka membongkar sesuatu yang didiamkan sama Allah dan Rasulnya itu. Akhirnya apa? Malah tambah berat kan gitu. Coba kalau kita lihat ketika orang-orang Yahudi diperintahkan menyembelih sapi. Kan sapi, gampang sih sifatnya apa? Enggak ada sifatnya kan gitu. Akhirnya mereka bertanya, sapinya itu untuk berladang atau tidak itu? Malah datang hukum berat lagi kan gitu. Tanya lagi, sapinya warnanya apa gitu? Tambah lagi hukuman kan gitu. Coba kalau seandainya dia itu langsung mengerjakan, Allah itu memerintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Sapi apa saja boleh, karena Allah mendiamkan sifatnya, mendiamkan secara rincinya itu didiamkan sama Allah Ta'ala itu. Maka mencari-cari itu malah terkadang hukumnya nggak dibolehkan gitu. Oleh itu terkadang itu, apalagi zaman syariat itu masih turun, wahyu itu masih turun itu, termasuk dosa yang paling besar itu
bertanya hukum kepada Nabi Muhammad yang sebelumnya itu nggak diwajibkan, setelah itu berubah jadi wajib karena pertanyaan orang itu. Itu termasuk orang yang dosa besar, itu nggak main-main itu. Yaitu apa? Orang tanya-tanya gara-gara pertanyaan dia, akhirnya yang aslinya itu hukumnya sunnah, hukumnya mubah, malah setelah itu jadi wajib karena pertanyaan orang itu. Itu apa? Enggak semua ilmu itu harus tahu kan itu. Ya kan? Kita belajar itu nggak apa-apa itu, tapi ada ilmu-ilmu yang ditutupi. Seperti misalkan gini, saya sebagai seorang ustadz itu, yang memang kita itu kan bukan ustadz yang pintar menyampaikan, maksudnya itu kita bukan jago dalam orator saja gitu, tapi kita punya ilmu ilmiah memang itu, karena belajar kitab banyak dan banyak ulama yang kita pelajari kan itu. Sehingga apa? Kita itu bisa bedakan orang gitu. Ilmu itu kita itu tahu lah gitu, tapi nggak semua itu harus saya sampaikan. Terkadang saya menyampaikan kepada orang-orang ini menyampaikan A. Terkadang saya menyampaikan kepada orang yang lebih tinggi A, B. Terkadang kepada orang yang lebih tinggi lagi saya mengatakan A sampai Z gitu. Terkadang orang yang A tadi yang saya anggap misalkan masih terlalu bawah lah ilmunya itu, menganggap ini ustadznya ini kok beda-beda nyampaikan itu. Bukan beda-beda, tingkatan otak antum itu beda itu, dan kita tahu kan itu. Sehingga apa? Namanya orang bijak itu bukan menyampaikan semua yang kita dengar itu, yang kita tahu, bukan gitu. Oleh itu sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan hadithun nasa bima ya'rifun, ngomonglah sama orang itu sesuai dengan kadar akal mereka. Terlalu banyak muntah-muntah jadinya fitnah itu, jadinya syubhat gitu. Bagi orang awam kan belum tentu siap gitu memahami masalah-masalah rumit, masalah-masalah khilafiyah kan belum tentu paham mereka itu. Tapi bagi penuntut ilmu beda gitu. Sehingga apa? Terkadang kajian saya untuk orang awam dengan darah saya untuk penuntut ilmu itu beda, kualitasnya pun beda itu, yang disampaikan beda juga itu, karena saya melihat kadar otak manusia itu beda gitu. Saya kalau misalkan kajian umum seperti ini ya karena jamaahnya itu belajar bahasa Arab itu muter-muter nggak paham, tasrif nggak paham kan itu. Akhirnya apa? Ya saya kayak orang cerita saja kan gitu. Kenapa? Kalau saya membahas masalah kaidah-kaidah nahwu, muntah-muntah semua kan gitu. Ya, padahal terkadang apa? Ada kaidah-kaidah nahwu yang perlu saya bahas gitu. Itu saya bahas tapi biasanya di santri-santri kan itu. Di penuntut ilmu nggak bisa gitu. Ya, seperti ini kan sebenarnya ada beberapa pembahasan nahwu usul yang perlu saya sampaikan itu. Tapi kan nggak mungkin saya sampaikan di sini gitu. Ya, bukan berarti itu tuh nggak ada ilmunya, ada ilmunya, tapi bukan itu sesuatu yang nggak bijak kalau disampaikan di sini gitu. Ya, sehingga intinya itu kita itu harus paham bahwasanya manusia itu tingkatannya beda-beda gitu. Oleh itu, kalau memang sesuatu yang memang dalam Islam itu ditutup ilmunya itu, kita nggak usah cari-cari lagi itu. Nah, berarti intinya secara global dulu kita jelaskan bahwa ada perkara yang Allah wajibkan, ada perkara yang Allah bolehkan, izinkan, silakan dikerjakan, silakan bebas. Tapi nanti ada batasan. Kemudian yang ketiga, ada perkara yang Allah haramkan. Kemudian yang keempat, ada perkara yang Allah diamkan. Dan ini semua nanti kalau kita itu belajar di ulama-ulama kita itu muncul namanya hukum. Sehingga ulama-ulama kita itu nanti kan membagi hukum itu kan menjadi 5. Hukum menjadi 5 itu berkaitan dengan fikihnya itu. Maksudnya itu berkaitan dengan, jadi ini maksudnya gini, kalau saya ingin gambarkan maksudnya itu biar tergambar sedikit. Kenapa kok ulama-ulama itu sampai merinci sampai sedetail-detail kayak gitu gitu loh. Padahal dalilnya nggak ada loh. Orang kalau bertanya misalkan hukum itu katanya dibagi menjadi 5, wajib, yang paling tinggi wajib, setelah itu sunnah atau mustahab, setelah itu mubah, setelah itu makruh, setelah itu haram. Dalilnya mana itu? Ya nggak ada dalilnya gitu loh. Kenapa enggak semua itu harus ada dalil dari Rasulullah gitu? Kalau Rasulullah menjelaskan semua secara detail seperti ini, tugasnya ulama ngapain kan gitu? Ya, ulama itu tugasnya itu untuk mendudukkan sabdanya Rasulullah, kemudian dibikin kaidah-kaidah gitu. Itu tugasnya para ulama kan gitu. Sehingga apa? Tidak semua perkara itu harus dalilnya secara masalah ini mana itu? Enggak ada gitu loh. Kita belajar nahwu misalkan ya. Kita belajar nahwu itu kan dibagi kalam itu atau kalimat itu kan menjadi 3 itu. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna kan. Ada namanya isim kata benda, ada namanya harf kata kerja, ada namanya
ada namanya fi'il kata kerja, ada harf kata sambung. Dalilnya mana? Nggak ada dalilnya itu. Tapi itu sebuah kaidah yang dibikin dari kumpulkan semua ucapan-ucapan Arab gitu. Lihat, paham ya tergambar ya? Maka ulama itu setelah mereka itu mendapatkan materinya itu apa? Al-Quran 30 juz sudah baku. Materi yang kedua apa? Hadis Rasulullah yang jumlahnya banyak sekali. Ini kayak bahan baku lah gitu. Setelah itu apa? Dari bahan baku itu diolah sama para ulama menjadi sebuah kaidah. Rincian kaidahnya itu. Ya paham ya? Akhirnya misalkan gini, ulama membagi masalah kerjaan sholat kita. Kita sholat itu dari Rasulullah itu kan nggak dijelaskan. Rasulullah nggak pernah menjelaskan baca Quran wajib. Coba Rasulullah itu nggak pernah ngadakan daurah fikih sholat gitu. Ya kan? Jadi dijelaskan secara rinci, rukun sholat ini, wajib sholat ini, enggak. Rasulullah itu hanya sholat, para sahabat nanti menyampaikan apa yang dia dengar, dia lihat di Rasulullah SAW. Jadi kerjanya apa? Kayak kita itu mengumpulkan materi dulu lah. Setelah terkumpul semuanya, terjaga semuanya di Rasulullah, akhirnya para ulama itu mulai dirinci. Ini apa. Akhirnya nanti ulama itu nanti membagi dalam kerjaan sholat kita itu ada yang rukun, ada yang syarat, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i nanti ada lagi yang namanya ab'adus sholat, dibagi lagi, tambah lagi itu. Padahal apa? Pembagian seperti kalau ditanya dalilnya mana? Ya nggak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Karena Rasul nggak pernah merinci seperti ini kan itu. Tapi ulama itu perlu memerinci itu. Sehingga apa? Nanti muncul namanya rincian itu semuanya kaidahnya ada. Untuk apa? Supaya Islam itu bisa dipakai sampai akhir zaman. Dengan cara apa? Karena kaidah. Contohnya misalkan gini. Kalau kita bicara masalah binatang-binatang yang haram dimakan, itu sedikit sekali yang dibicarakan sama Rasulullah SAW itu. Banyak binatang-binatang yang di Indonesia itu nggak ada di Arab. Nah, terus pakainya apa itu kaidahnya itu? Nah, ulama bikin kaidahnya ini. Maka kita tinggal timbang semua yang ada itu dengan kaidah itu gitu. Ya, paham ya, tergambar ya? Oleh kita apa? Rincian agama itu tugasnya ulama yang merinci itu. Walaupun apa dalilnya nggak ada itu. Oleh itu intinya ulama-ulama kita itu setelah mempelajari tentang bahan bakunya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu, maka nanti ulama itu mendapatkan hukum agama itu nggak akan keluar dari 5 perkara itu. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah atau mustahab, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Itu namanya hukum syariat. Dan ya ini jadi fahami dulu ini. Jadi ada 5 ini. Sekarang kita rinci sedikit lah. Ini sebenarnya pembahasan usul ini, usul fikih. Tapi sedikit saya gambarkan karena nanti kita akan masuk ke contoh-contoh, beberapa contoh itu. Contohnya wajib. Wajib itu apa kalau ditanya itu? Wajib itu apa sih? Hukum wajib itu? Hukum wajib itu adalah ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu tarikuhu. Jadi wajib kalau ditanya wajib itu apa? Hukum wajib itu apa itu? Hukum wajib itu ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Sebuah hukum di mana pelakunya itu mendapatkan pahala ketika niatnya untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya diazab. Atau istilahnya bukan seperti ini. Ini sebagian mengatakan, tapi sebagian mengatakan wa yastahiqul iqaba fa'iluhu, dan orang yang menjalankannya itu, yang meninggalkannya itu berhak mendapatkan azab, berhak. Apakah pasti diazab? Belum tentu, tapi dia berhak. Berarti kalau ditanya wajib itu apa? Wajib itu yang menjalankan karena niatan dia itu ikhlas karena Allah Ta'ala, mendapatkan pahala. Tetapi kalau dia itu meninggalkan, dia berhak untuk diazab. Itu namanya wajib. Kemudian di bawahnya sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu ma yuthabu fa'iluhu imtithalan, sama dengan wajib. Amalan yang siapa yang mengamalkannya karena niat, dia akan mendapatkan pahala. Wala yastahiqul iqaba fa'iluhu, tetapi orang yang meninggalkan tidak berhak untuk diazab. Jadi bedanya nanti antara wajib dan sunnah itu masalah apa? Orang yang meninggalkan. Orang yang meninggalkan. Kalau anjurannya sama-sama dianjurkan untuk diamalkan,
Ya paham ya? Maka itu kalau kita bicara masalah jenggot hukumnya apa? Mau mengatakan wajib maupun sunnah sama dalam apa? Suruh ngamalkan gitu. Sama-sama suruh ngamalkan gitu loh. Mau yang wajib maupun sunnah itu. Cuma bedanya kalau kamu ninggalkan dosa, ya kan, dosa bagi yang mengatakan wajib. Kalau yang mengatakan sunnah tidak berdosa. Tapi sama-sama apa? Sama-sama dianjurkan untuk diamalkan. Bukan sunnah itu dalil untuk meninggalkan itu. Ah, kan cuma sunnah itu. Lah kenapa? Yo saya cukur wong cuma sunnah itu. Kok cuma sunnah itu kemudian ditinggalkan? Sunnah itu diamalkan kan gitu. Ya paham ya? Jadi jangan dibalik gitu. Sehingga apa? Orang sekarang itu pengen meninggalkan amal itu dalilnya sunnah gitu. Oh cuma sunnah saja, gampang sih sunnah kan gitu. Kenapa kok sunnah itu gak diamalkan kan gitu? Malah sunnah itu ditinggalkan kan gitu. Jadi hukum sunnah itu ditinggalkan itu. Jadi wajib dan sunnah itu sama-sama apa? Ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Orang yang mengamalkan itu mendapatkan pahala, dianjurkan untuk diamalkan, sama. Bedanya cuma masalah orang yang meninggalkan itu kayak apa hukumnya itu. Orang yang meninggalkan kalau wajib berhak untuk diazab, kalau yang sunnah maka dia tidak berhak diazab. Itu namanya bedanya antara yang sunnah dan yang wajib. Kemudian kita masuk yang ketiga, ada namanya hukum namanya haram. Hukum namanya haram. Haram itu apa? Ma yuthabu tarikuhu imtithalan. Sebuah hukum di mana orang yang meninggalkan itu mendapatkan pahala karena niat. Berarti kebalikan dari wajib. Wa yastahiqul iqabu fa'iluhu. Dan orang yang menerjangnya, mengamalkannya, dia berhak untuk diazab. Sama-sama apa? Siapa yang meninggalkan, maka dia itu berhak, kalau niatnya kan Allah Ta'ala, berhak mendapatkan pahala. Ini namanya hukum haram. Kemudian yang kedua ini yang dianjurkan ditinggalkan. Yang kedua makruh. Makruh sama ma yuthabu tarikuhu imtithalan. Orang yang amalan yang siapa meninggalkannya itu karena niat mendapatkan pahala. Wala yastahiqul iqab fa'iduhu. Tetapi orang yang mengamalkannya itu enggak berhak diazab. Nah, berarti antara yang wajib dan makruh itu sama-sama apa? Dianjurkan untuk ditinggalkan. Yang haram sama yang makruh. Saya tadi ngomong apa? Masya Allah. Ya. Jadi yang haram sama yang makruh itu seperti itu. Cuma bedanya itu apa? Bedanya hukum orang kalau mengamalkan kan itu. Nah, jadi bedanya cuma itu saja itu. Kemudian nanti ada perkara yang mubah. Perkara yang mubah yang kelima itu. Mubah itu apa? Tengah-tengah. Mastawa torofan, yang sama. Mau diamalkan ya silakan, ditinggalkan ya silakan. Itu torofan. Tapi yang penting saya sampaikan di sini itu, makruh itu, kalau istilah ulama-ulama salaf kita, kalau itu itu istilah kita, itu istilah yang masyhur di kalangan mutaakhirin lah itu. Tapi kalau ulama-ulama salaf kita yang mutaqaddimin itu kelasnya Imam Ahmad, kelasnya Imam Syafi'i, itu namanya mutaqaddimin. Kalau kelasnya di bawahnya Imam Ahmad itu sudah mutakhirin. Gambarannya seperti sebagian mengatakan seperti itu. Kalau kelasnya Imam Ahmad, kelasnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, makruh itu nanti dibagi jadi dua. Sehingga kita harus memahami ucapan mereka itu maksudnya apa itu. Makruh itu dibagi jadi dua. Ada yang makruhnya itu makruh tahrim. Kemudian yang kedua ada namanya makruh tanzih. Jadi makruh itu ada dua. Makruh bahasanya makruh, tapi yang dimaksudkan itu adalah haram. Kenapa? Karena dalilnya itu butuh penelitian. Kemudian makruh yang kedua, makruh yang tanzih. Tanzih itu kayak kita tadi yang kita istilahkan itu. Oleh itu kata para ulama itu, kalau ulama-ulama salaf kita itu, mereka itu sangat hati-hati mengatakan ini halal, ini haram, itu nggak main-main mereka itu. Sangat takut mereka itu, karena takwanya mereka, takutnya mereka, dan kehebatan ilmu mereka. Sampai akhirnya apa? Mereka itu nggak sembrono, sedikit-sedikit haram, wajib, haram itu. Enggak. Kenapa? Karena ada celaan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, wala tasifu alsanatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun. Jangan sembarangan gitu. Lisan kalian itu ngomong ini halal dan ini haram. Ini halal haram dengan seenak kalian gitu loh. Karena itu agama Allah Ta'ala, bukan agama kita itu. Akhirnya ulama itu kalau ditanya ini haram gak itu,
Kalau dalilnya jelas, khamr apa hukumnya? Haram, jelas. Terus kalau ditanya, terus kalau bagaimana kalau minuman yang dicampur dengan seperti ini, posisi seperti ini? Saya memakruhkan itu. Kenapa memakruhkan? Karena dalil untuk mengharamkannya itu butuh penelitian gitu. Ya tergambar ya, paham ya? Maka itu apa? Terkadang itu sampai ashabnya Shahibul Madzhab itu. Misalkan gini, Imam Ahmad, yang paling sering Imam Ahmad. Nah itu Imam Ahmad itu sering ketika ditanya bagaimana hukumnya, makruh. Saya membencinya, saya memakruhkan. Akhirnya terjadi khilaf di antara murid-muridnya. Maksudnya apa gitu? Karena ada perkara-perkara yang haram, beliau itu mengatakan saya memakruhkan. Contohnya ketika ditanya masalah musik. Imam Ahmad, apa hukumnya musik itu? Ana akrahu. Saya membencinya, saya memakruhkannya. Kenapa memakruhkannya? Karena ada khilaf di antara ulama dalam bab itu gitu. Ya paham ya? Sehingga apa? Ketika dalilnya itu masih, kalau saya istilahkan itu namanya dhoniyah. Dalilnya itu masih butuh penelitian gitu. Sehingga ruangan untuk khilaf itu kuat sekali itu. Maka ulama itu nggak berani mengatakan haram. Mereka itu mengatakan apa? Makruh. Tapi maksudnya apa makruh? Maksudnya itu haram. Ya tergambar, paham ya? Tapi kalau haramnya sudah tegas jelas, apa hukum makan babi misalkan, haram itu jelas, nggak ada khilaf gitu. Ya tergambar, paham ya? Contohnya misalkan gini, kenapa kok musik itu Imam Ahmad beliau mengatakan makruh? Bukankah itu haram kan itu? Iya, kita haram, paham lah gitu. Pertanyaan tapi itu, dalilnya haramnya itu tegas atau enggak gitu? Di Al-Quran nggak ada yang sorry. Di Al-Quran itu cuma disebutkan lahwal hadith. Ya dalam surat Luqman itu, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Ada di antara manusia yang membeli ucapan yang sia-sia. Apa ucapan yang sia-sia itu? Ulama tafsir mengatakan itu musik. Tapi kan butuh penafsiran kan gitu. Paham ya? Karena bahasanya bukan musik gitu loh. Butuh penafsiran. Akhirnya muncul ulama-ulama tafsir mengatakan ini kan. Itu namanya sesuatu yang masih dhoniyah. Contohnya lagi dalilnya hadisnya, Rasulullah mengatakan nanti di antara umatku itu akan datang orang-orang yang menghalalkan khamra wal al-hirra wal khamra wal la yastahillanna min ummati aqwamun al-hirra wal hirra wal haril wal ma'asif. Al-khamra mengharamkan khamr, al-hir mengharamkan sutra, mengharamkan zina, kemudian harir sutra, kemudian wal ma'azif. Ma'azif itu alat musik. Nah ini hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tapi jalurnya itu mu'allaq. Kalau kita belajar hadisnya itu mu'allaq itu apa? Hadis yang sanadnya itu dihapus di atasnya itu. Nah disinilah terjadi khilaf di antara para ulama. Imam Ibnu Hazm termasuk ulama besar juga, tapi belum dhahiriyah mazhabnya itu. Apakah dianggap dhahiriyah? Khilaf juga di antara para ulama itu. Beliau mengatakan hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena mu'allaq. Kaidahnya hadis mu'allaq itu dhaif gitu. Nah, ulama-ulama hadis yang lain mengatakan enggak, mu'allaq itu memang hukum asalnya dhaif. Tapi kalau mu'allaqnya Imam Bukhari dan Muslim itu enggak main-main. Sehingga apa? Banyak ulama yang menyesuaikan. Nanti Syekh Syalbani mengarang sebuah kitab namanya Tahrim Alatit Tarab, haramnya alat-alat musik. Dan itu yang dibahas masalah alat musiknya itu. Karena ma'azif itu alatnya itu. Sehingga apa? Berarti apa? Pendalilannya itu, haramnya itu kan butuh penelitian itu. Ya paham ya? Akhirnya apa? Ulama-ulama itu nggak tegas mana haram masalah ini itu. Nah kita apa? Hati-hati. Kita itu bicara masalah halal haram itu tanggung jawabnya besar nanti di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi kita itu jawab pertanyaan orang itu, Masya Allah itu nggak sembarangan gitu. Ulama-ulama kita itu sangat hati-hati. Kenapa? Mereka tahu tanggung jawabnya itu besar di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi bicara masalah apa? Apalagi bicara masalah fatwa. Fatwa itu apa sih? Kalau fatwa itu apa? Fatwa itu bukan hanya ulama. Banyak orang-orang di sini itu kalau sudah di grup WA itu semua fatwa semua itu. Netizen itu kan berfatwa semua itu. Jadi fatwa itu apa? Fatwa itu beda dengan mujtahid. Fatwa itu lebih tinggi daripada ulama mujtahid kan itu. Ulama mujtahid itu apa? Ulama yang kerjanya itu mencari hukum dalam sebuah masalah. Misalkan masalah ini masalah ini apa hukumnya itu? Cari semua ulama itu, keluar hukumnya wajib.
Itu namanya tugasnya apa? Mujtahid. Sedangkan ahli fatwa, bagaimana hukum ini diterapkan kepada orang? Ya paham ya? Itu sudah masuk ke fatwa. Maka kalau orang bertanya untuk masalah pribadinya itu, saya punya masalah kasus seperti ini, apa hukumnya? Dia mengatakan hukumnya seperti ini karena kamu yang mengamalkan itu. Sudah masuk ke personal kan itu. Itu namanya fatwa. Dan fatwa itu saya katakan tadi, fatwa itu lebih tinggi daripada ulama mujtahid gitu. Berarti kalau antum menjawab pertanyaan orang dari kasus dia pribadi, antum kata ini haram, itu berarti antum sudah luar biasa, itu top sekali kan itu. Mujtahid kalah semua kan itu. Hebat sekali kan itu. Nah, maka apa? Kita itu menjadi kayak supporter bola kalau itu masalah agama itu bahaya gitu. Ya kan? Komentator, supporter itu. Kalau main bola silakan, Ronaldo saja disalahkan bisa kan gitu. Oh, goblok sekali, tinggal nendang saja nggak bisa kan gitu. Ya karena supporter bola kan itu. Tapi ketika yang dibicarakan itu adalah agama Allah Ta'ala, ini nggak main-main itu. Namanya fikih itu, apalagi melihat sebuah studi kasus itu panjang, nggak main-main itu. Coba kita gambarkan beberapa gambar, itu namanya fikih. Itu namanya fikih. Fikih itu gini namanya, kalau sudah masuk ke fatwa, fatwa itu sudah lihatnya itu antara hukum perbuatan, hukum ucapan dengan kondisi orang. Terkadang ada dua orang yang ngamalkan sama, tapi nanti hukumnya bisa beda-beda karena kondisi orangnya. Itu namanya fatwa. Sehingga apa? Nggak bisa dihukumi dengan hukum umum, itu nggak bisa gitu. Kalau menghukumi dengan hukum umum itu orang bodoh, semua orang bisa gitu. Tapi seorang mujtahid itu, ahli fatwa itu nggak seperti itu. Maka dalam masalah fatwa itu nggak main-main ulama kita itu. Hati-hati sekali mereka itu. Contohnya Syekhul Islam misalkan ya. Syekhul Islam itu ketika melihat orang-orang Tatar minum khamr, setelah itu kan berjalan di jalan orang-orang Tatar minum khamr, murid-muridnya Syekhul Islam pengen ingkari itu, ditahan, jangan, biarkan saja itu. Akhirnya mereka tanya, ya Syekhul Islam, ini kan dosa itu, besar ini dosa itu. Enggak, itu bukan dosa, itu ibadah. Itu kan mereka sedang ibadah gitu. Apa enggak kita, Masya Allah khamr ibadah kan itu. Ibadah bagi mereka gitu. Ya, akhirnya saya tanya, lu kan ini khamr haram gitu. Sekarang saya tanya, khamr itu diharamkan kenapa gitu? Innama jadi Allah itu Allah itu mengharamkan khamr, kemudian judi dan yang kenapa? Karena memecah belah manusia dan menghalangi mereka untuk berzikir kepada Allah Ta'ala kan gitu. Sehingga kenapa kalau Allah mengharamkan khamr, mengharamkan judi? Karena ketika orang minum khamr akalnya hilang, sehingga berzikir nggak bisa, sukanya tengkar, ribut dan yang lain, itu yang diharamkan itu. Tapi kalau khamr itu menghalangi orang untuk berzina, untuk membunuh, untuk bakar rumah, itu khamr itu sedang ibadah gitu. Paham ya tergambar ya? Sehingga Rasulullah mengatakan bagi mereka orang Tatar ini, kalau mereka nggak mabuk, mereka memperkosa wanita gitu. Kalau mereka nggak mabuk, mereka membunuh orang gitu. Maka apa? Mereka sedang mabuk itu mereka sedang ibadah gitu. Ya paham ya? Bagi mereka loh, bagi orang mereka itu. Tapi bagi kita orang muslim, dimana kalau kita itu mabuk malah kita itu rame, seringnya cekcok, diharamkan bagi kita itu. Itu dinamakan dengan fatwa. Kondisi itu bisa merubah jawaban walaupun hukumnya sama. Ada dua orang datang ke Rasulullah. Yang satu orang tua, matanya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri saya? Boleh. Datang yang muda, ya Rasulullah saya pengen mencium istri saya, boleh nggak? Nggak boleh, kamu nggak boleh. Ngamuk yang muda itu, ya Rasulullah dia boleh, saya nggak boleh kan gitu. Maka Rasulullah mengatakan orang yang tua itu lebih bisa menahan syahwatnya ketika puasa gitu. Berarti kan sudah berbeda masalah orang kan gitu. Sehingga apa? Kalau ada orang tanya misalkan gini, maka apa? Jangan sembarangan orang ngomong masalah agama itu, berat nggak main-main itu. Ustadz, saya masih belum bisa meninggalkan kerjaan di bank, apa hukumnya itu? Oh kamu itu orang tahu bank itu haram kan, riba itu dosa besar, didatangkan dalil-dalil masalah azab neraka jahanam. Masya Allah itu yang bahaya itu. Kenapa? Karena hukum umum dipakai untuk menghukumi personal gitu. Itu bahaya gitu. Maka itu apa? Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala itu mengatakan orang yang faqih, orang yang berilmu itu siapa itu? Orang yang ketika melihat kemungkaran itu tanyanya bukan apa yang kamu kerjakan gitu.
Kalau apa yang kamu kerjakan itu, pertanyaan orang bodoh kan itu. Tapi orang yang berilmu itu tanyanya, kenapa kamu kerjakan seperti itu gitu. Kita tanya, kenapa kamu itu masih di situ kan? Kamu tahu nggak hukumnya? Saya tahu sekali hukumnya. Riba itu hukumnya haram. Lah kenapa kamu masih mengerjakan seperti itu? Dia menyebutkan alasan. Karena alasan-alasan itu, berarti kamu di situ nggak apa-apa. Sampai Syekhul Islam itu pernah ditanya sama orang kerja di pajak. Syekh, saya tahu kerja di pajak itu haram. Fahamlah kita ilmunya masalah itu kan itu. Tapi sekarang saya itu kerja di pajak, saya jadi pemimpin. Dan saya itu berjuang untuk menghapus sistem perpajakan untuk orang muslim, tapi saya nggak bisa. Karena itu undang-undang negara gitu. Maka saya kerjakan apa? Saya itu hanya bisa menyelamatkan kaum muslimin yang tercekik pajak. Saya sebagai pemimpin, saya selamatkan mereka. Saya minimalisirlah kezaliman yang ada gitu. Tapi kalau saya keluar dari kerjaan saya ini, yang menjadi pemimpin itu wakil saya. Dan saya tahu wakil saya itu rusak agamanya itu. Pertanyaan, bagaimana hukum saya kerja di situ gitu? Apa kata Rasulullah? Bagi kamu hukumnya wajib. Kamu keluar dari pajak, dosa besar kamu itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kondisinya berbeda gitu. Paham ya? Nah, itu namanya fatwa. Fatwa itu menggabungkan antara hukum sebuah masalah dengan kondisi orang. Sehingga nggak main-main itu. Fatwa itu nggak main-main itu. Ulama banyak kalau sudah fatwa, mereka sudah tinggalkan mazhab mereka itu. Jadi mazhab nggak berlaku lagi dalam masalah fatwa itu. Mazhab nggak berlaku. Terkadang hadis pun mereka tinggalkan gitu. Karena kondisi berbeda gitu. Banyak guru-guru kita itu kalau walaupun mereka mazhabnya Syafi'iyah itu, ketika sudah masalah fatwa, kondisi orang itu banyak yang meninggalkan mazhab gitu. Sampai kita punya guru itu, Syekh Ali Bugar itu, muftinya ya di sana di Hadramut itu. Beliau itu ketika ditanya, Syekh, ada seorang wanita datang kepada beliau. Syekh, saya ini sudah bertahun-tahun nggak bisa puasa Ramadan. Karena hamil, lahir, nyusui belum selesai, hamil lagi, sundulan terus kan gitu. Suburnya terlalu subur kan gitu. Terus bagaimana Syekh itu? Maka beliau mengatakan, kamu bayar fidyah saja itu. Padahal faham mazhab Syafi'i nggak seperti itu gitu loh. Beliau ulama mazhab Syafi'i loh. Dalam mazhab Syafi'i itu wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Apa kata beliau itu? Udah kamu bayar fidyah saja. Kenapa? Itu yang paling ringan bagi kamu gitu. Yang paling ringan itu. Kenapa? Kalau saya terapkan mazhab Syafi'i, muntah-muntah kamu itu. Coba berapa tahun kamu harus bayar qadha kan gitu. Ya kan? Istri saya misalkan, istri saya sampai 5 anak itu. Berarti anak pertama umur 9 tahun kan gitu. Itu nggak pernah mendapatkan puasa Ramadan itu puasa sama saya itu. Setelah nikah itu. Ya kan? Nikah, hamil, nyusui baru setahun, hamil lagi, ya terus seperti itu kan gitu. Sampai anak kelima kan gitu. Coba kalau saya terapkan harus membayar qadha 10 tahun misalkan ya. 10 tahun kali 30 hari, 29 hari lah itu. Mengqadha berapa tahun itu? 290 hari. Yo stres sayanya kan gitu loh. Puasa terus seperti itu kan gitu. Ya kan akhirnya apa nggak bisa diterapkan bagi orang itu nggak bisa kan itu. Tapi misalkan ada orang tanya ke saya misalkan ya. Saya paham sekali masalah kayak gini, khilafiyah ulama sampai 5 mazhab dalam bab ini kan. Ketika ada orang datang, Ustaz, saya hamil kemarin nggak puasa gitu. Terus sekarang saya puasa nggak itu? Saya tanya, antum sudah KB bu? Saya KB steril atau tidak itu? Kemungkinan masih hamil lagi nggak itu? Yo kemungkinan masih hamil lagi saya itu. Kalau kemungkinan hamil lagi, fidyah saja. Beda saya ketika ada orang datang dan Ustaz saya kemarin misalkan saya lahiran, tapi saya sudah disteril sekarang, sudah nggak mungkin hamil lagi itu. Kalau seperti itu bayar qadha. Kenapa bisa beda-beda seperti ini? Karena kondisi beda gitu. Gimana paham ya, tergambar ya? Jadi maksudnya itu apa? Kita bicara masalah agama, apalagi sudah menjawab masalah problematika yang terjadi di masyarakat. Itu nggak main-main, berat itu urusannya itu. Sesuatu yang haram saja bisa wajib gitu. Karena kondisi kan itu. Misalkan makan babi, misalkan hukum asalnya haram, tapi bisa berubah jadi wajib ketika kondisi gitu. Sehingga apa? Ini harus difahami. Maka itu apa? Bicara masalah agama itu bukan masalah yang mudah itu. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah problematika yang di masyarakat. Itu semuanya ada ilmunya dan itu berat sekali itu. Oleh itu kalau kita lihat menyedihkan itu, banyak di grup-grup WA itu, kalau ada orang yang bertanya, saya mau bertanya masalah ini, apa hukumnya? Ustadznya diem semua, nggak ada yang jawab itu. Yang jawab siapa itu? Oh, ustadz-ustadz gadungan itu gitu loh.
Jawabnya dia bawa Kompas kamar sebelah, ada yang copy dari website, dan yang masya Allah top kita itu. Pernah saya kritik kan itu. Subhanallah, zaman sekarang itu jadi ustadz itu mudah gitu. Ilmunya apa? Ilmunya itu Mbah Google sama Mbak YouTube gitu. Ya kan? Cuma buka Google, YouTube saja jadi ustadz semua sekarang itu. Masya Allah itu. Sehingga apa? Kita capek-capek ngafal Quran nggak berlaku kita itu. Ya kan? Sampai kita safar ketemu dengan ulama, belajar bahasa Arab, ngafal nahwu, sharaf itu sudah nggak berlaku semua itu. Kenapa? Kompas kamar sebelah gitu. Itu dalilnya mereka sekarang kan gampang sekali kan gitu. Dan akhirnya apa? Dan itu sampai ngotot-ngototan loh kalau debat itu. Sudah ilmunya itu Kompas semua, ngotot-ngototan, di grup WA nggak ketemu, di dunia nyata pukul-pukulan mereka itu. Dan banyak kejadian seperti itu. Nah kita apa? Masalah agama itu nggak main-main itu. Kita bicara masalah agama itu, setiap kita jawab yang mana itu ilmu kita belum sampai di situ itu. Nanti semua jawaban kita itu akan disidang di hadapan Allah Ta'ala. Itu nggak mudah dalam masalah ini itu. Maka itu kalau sudah masalah fatwa itu berat. Walaupun kita tahu lah hukumnya ini, hukum ini, hukum ini. Misalkan ditanya Ustaz saya, aduh ini kondisi saya seperti ini, sehingga saya masih belum bisa menikah. Terus hukumnya apa saya ini? Oh nikah itu ibadah, kamu berarti kamu benci sama sunnahnya Rasulullah gitu. Banyak ulama yang gak nikah juga itu. Syekhul Islam menganggap dengan tidak menikah lebih baik daripada menikah gitu. Sehingga apa? Kondisinya bisa beda-beda. Ya bisa dipahami ya, paham ya kayak ini. Kenapa? Karena ini masalah sering sekali kita itu terlalu bermudah-mudahan dalam bab ini. Ulama saja sampai nggak berani mengatakan haram. Mereka mengatakan saya makruhkan perkara itu. Padahal kita paham itu masalah yang haram. Kenapa? Karena maksudnya makruh itu adalah karohiyatu tahrim, atau yang kedua karohiyatu tanzih, itu ada sendiri itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak main-mainnya perkara seperti ini. Sehingga intinya kita sudah tahu hukum lah, misalkan ini hukumnya ini hukumnya ini hukumnya ini. Tapi ketika dipraktekkan di lapangan itu bisa beda-beda. Dan itu namanya fikih sendiri lah, namanya fikul waqi'. Dan gimana kita itu bisa bermuamalah dengan kondisi yang ada. Misalkan pemilu itu kan hukum asalnya nggak boleh, karena itu bukan hukum Islam. Tapi terkadang hukumnya wajib. Sampai fatwanya Syekh bin Baz itu, dan itu nggak bisa diterapkan ke semua tempat, nggak bisa gitu. Saya beliau mengatakan ketika ditanya dalam sebuah pertanyaan menyangkut masalah negara tertentu, kondisinya gini, orang kafir bersatu padu dalam satu partai, orang muslim mereka ada yang mau nyoblos dan tidak. Ditakutkan kalau orang muslim itu banyak yang nggak nyoblos, mereka akan kalah suara itu. Bagaimana hukumnya? Maka beliau mengatakan wajib semua orang muslim itu nyoblos. Siapa yang tidak nyoblos, dosa dia itu. Kita katakan nyoblos dosa, iya. Tapi pemimpin kafir itu dosa besar juga itu bagi kita kalau kita biarkan kan itu. Sehingga apa? Terkadang kita itu harus mengerjakan dosa demi menghalau dosa yang lebih besar gitu. Ya tergambar ya, paham ya? Kita itu terkadang harus milih antara dua perkara, dosa parah atau dosa ringan. Nggak bisa kita keluar dari dua itu. Maka terpaksa apa? Kita itu harus milih dosa yang ringan untuk menghalau dosa yang besar. Makan babi haram. Tapi membiarkan diri kita sampai mati haram juga, lebih parah kan itu. Bunuh diri kan berarti kan itu. Maka apa? Kita itu terpaksa makan babi yang haram demi menghalau kerusakannya lebih besar, yaitu apa? Matinya diri kita itu. Nah itu namanya apa? Itu dinamakan dengan fikih. Maka itu fikih itu nggak mudah. Ulama-ulama kita itu kalau sudah berbicara itu kenapa kok rumit sekali itu? Karena berkaitan seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini. Nah, jadi intinya itu nanti ada perkara yang tegas haramnya, ada perkara yang haramnya itu butuh istinbat, butuh penelitian. Ada perkara yang wajibnya itu tegas sekali sehingga dinamakan fard sebagian ulama. Ada yang wajibnya itu itu butuh kita itu penelitian lagi itu. Maka sebagian mengatakan itu hukumnya wajib. Kemudian setelah dibagi-bagi seperti ini, nanti ada perkara yang didiamkan. Ada perkara-perkara yang didiamkan sama Allah Ta'ala, maka kita itu nggak usah terlalu banyak mencari. Contohnya misalkan nanti kaidah-kaidahnya itu banyak. Misalkan binatang, ini binatang kayak gini itu masuk kemana ini ya? Kalau nggak ada masuk kemana saja, wes berarti hukumnya halal. Kenapa? Karena terkadang itu banyak nanti pembahasan-pembahasan itu yang mana zaman Rasul nggak ada, atau di Arab nggak ada. Dan itu butuh penelitian lebih dalam lagi itu. Contohnya misalkan di kita, misalkan orang menggunakan cacing untuk berobat. Apa hukumnya cacing itu? Ya, Rasul nggak pernah mengisyaratkan masalah itu gitu. Kalau orang mengatakan enggak, hukumnya haram, kenapa? Menjijikkan. Apakah jijik itu bisa jadikan dasar untuk mengharamkan gitu? Nah ini jadi masalah kan, itu butuh penelitian lagi kan gitu. Maka kita katakan selama tidak ada dalil atau kaidah ulama yang memasukkan ini ke dalam keharaman,
maka berarti hukum asalnya halal. Hukum asalnya itu halal. Berarti apa? Ini termasuk perkara yang didiamkan dalam agama Allah Ta'ala. Demikian juga yang lainnya banyak lah, apalagi berkaitan masalah urusan dunia itu banyak sekali yang ada itu. Maka kaidahnya itu urusan dunia itu hukum asalnya halal. Halalnya lebih baik daripada haramnya, kecuali ada yang diharamkan, ini yang diharamkan, ini diharamkan. Nah itu nanti dalam bicara masalah muamalah saja ya, jual beli itu. Terkadang itu kita melihat fatwa ustaz-ustaz kibar kita lah yang faham masalah fikih muamalah itu saja terkadang dengan fikih yang kita pelajari pun kayak berbeda gitu. Ya karena fikihnya beda-beda itu. Kalau kita kan fikihnya memang kitab gitu loh. Fikih kitab. Makanya terkadang kita itu kok kenapa gitu? Ustaz ini fatwanya kayak gini gitu. Ya, padahal di kitab-kitab kayak gini. Akhirnya terkadang beda pendapat gitu. Nah itu apa? Itu penelitian, nggak apa-apa. Beda pendapat dalam penelitian itu nggak apa-apa itu. Yang penting apa? Jangan membangun wala dan barok di atas pendapatnya. Saya punya pendapat ini. Siapa yang tidak mengikuti pendapat saya, berarti akan saya habisi dia itu. Musuh saya dia itu. Tapi siapa yang gabung sama saya, dia adalah teman sejati saya itu. Berarti apa? Dia membangun wala dan barok di atas dirinya sendiri itu. Dan itu nanti yang dinamakan dengan julukan namanya hizbiyah, fanatik. Orang-orang yang fanatik. Orang fanatik itu apa? Bukan orang yang mengikuti. Saya mengikuti mazhabnya Syafi'i misalkan. Enggak, saya enggak fanatik gitu. Fanatik apa? Ketika saya membangun wala dan barok. Kalau kamu mazhabnya apa? Syafi'i. Berarti kita teman. Oke. Ya kan? Kamu mazhabnya apa? Saya mazhabnya Hambali. Oh, musuh berarti kita ini. Ya kan? Seperti kita membangun wala dan barok di atas bola misalkan itu. Itu kan fanatik itu. Wala dan baroknya di atas sesuatu yang bukan dari agama gitu. Nah itu yang tidak dibolehkan. Kita bisa fanatik sama ustadz, fanatik sama kajian, fanatik sama yayasan, fanatik macam-macam itu. Dan itu nggak dibolehkan. Jadi intinya hukum yang Allah Ta'ala turunkan itu nanti ada 5 dibahas oleh para ulama itu, walaupun memang dalilnya nggak ada. Pembagian itu dalilnya nggak ada, itu murni istimbatnya para ulama setelah mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu seperti itu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Karena ini saya tadi sebenarnya mau masuk ke contoh-contoh tapi terlalu rumit nanti takutnya. Ini aja sudah kelihatan, sudah mata-mata sudah kelihatan gitu. Mulai layu-layu gitu loh. Karena ini maksudnya ya ini sebenarnya ilmu tinggi, enggak ilmu mudah gitu loh. Dan terkadang antum les kayak gini bisa jadi fitnah nanti itu, ya kan? Antum konsentrasi menteleng saja itu belum tentu paham kan gitu. Ambil yang les kayak gini ya, nanti menyampaikan di luar bisa kacau ini. Gitu loh. Gimana sikap orang awam kayak kita kalau ditanya seseorang tentang hukum atau tentang jawabnya gimana? Lah antum tahu nggak? Nggak, kalau misalkan kita tahu dalilnya, misalkan saya kerja di bank gimana? Yang saya tahu itu riba itu hukumnya haram. Nggak, kalau kasus saya, enggak, saya nggak tahu. Kalau kasus satu saya nggak tahu nimbangnya kayak apa itu. Butuh pertimbangan lama. Jadi gini, jawaban itu far'un an tasawwur gitu. Jadi jawaban kita itu cabang dari kita itu menggambarkan pertanyaan gitu. Pertanyaan nggak utuh saja jawabannya bisa beda gitu. Paham nggak? Jadi orang ketika bertanya masalah pribadi itu gambarkan seutuh-utuhnya itu. Kondisinya kayak gini, ini kayak gini, muamalahnya kayak ini, sistemnya ini. Terkadang sudah utuh saja itu kita belum bisa gambarkan itu. Sampai datangkan praktisinya, datangkan PT-nya ini. Sehingga keluar fatwa itu kan nggak mudah itu. Apalagi ormas fatwa itu berat, itu nggak main-main itu. Sampai lembaga fatwa al-Irsyad saja kan belum mengeluarkan fatwa masalah Gojek dan yang lainnya kan. Karena tasawurnya itu butuh waktu lama gitu. Cuma butuh apa? Penggambaran sistemnya itu kayak apa sih gitu. Terkadang keliru ngomong saja itu bisa fatal gitu. Ngeliru ngomong itu bisa fatal kan itu. Contohnya gini. Ustaz, saya itu minjem motor temen, setelah itu dia itu ngomong kalau minjem ya bensinnya dipenuhi ya. Itu bagaimana itu? Wah, itu pinjaman nggak boleh ada keuntungan kan gitu. Berarti riba ini berarti kan kullu qardin jara fi manfa fa riba itu. Pinjaman kan nggak boleh ada keuntungan kan gitu. Kan kita kata antum yang gambarkan keliru, itu bukan minjem, itu nyewa itu sebenarnya. Kan kurang kan gitu.
Kalau minjem itu barang yang nggak berkurang itu. Antum minjem panci untuk masak, minjem, karena panci kan nggak berkurang gitu. Tapi kalau antum minjem pulpen itu bukan minjem, itu mengurangi kan, pulpennya kan berkurang itu. Itu namanya sewa menyewa sebenarnya itu. Cuma bahasa kita minjem lah, kita ternyata mau jatuh pada bahasanya itu. Padahal itu bahasa yang keliru itu. Sehingga orang minjem motor misalkan, tolong nanti bensin dipenuhi. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena itu akadnya sewa menyewa kan itu. Karena apa? Keliru bahasa saja itu, gambarannya bisa beda gitu. Jawabannya bisa beda itu. Maka itu apa? Itu nggak mudah, apalagi sudah masuk ke kasus orang itu berat. Ya paham ya? Saya terkadang ditanya seperti itu, Ustaz, saya ya ada orang kayak gitu kerja di bank, kondisinya gini, terus bagaimana saya itu? Sudah, antum coba cari alternatif kerjaan yang lain dulu. Jangan langsung keluar. Kenapa? Belum tentu dia keluar langsung bisa istiqomah gitu. Banyak yang expeng itu setelah itu mutung juga setelah itu kan. Rupanya keluar dari bank itu cari duit susah gitu. Akhirnya stres balik lagi ke riba lagi, banyak yang seperti itu. Gitu. Maka apa? Hati-hati dalam masalah fatwa itu, hati-hati. Kita nggak sembarangan lah dalam masalah fatwa itu. Kalau kita itu mau mengatakan hukum umum silahkan gitu. Yang saya ketahui itu ya riba hukumnya haram kan itu. Lah kalau kasus saya gimana? Wallahu alam, saya nggak tahu karena butuh. Itu biar Ustadz nanti yang jawab lah itu. Ustadz saja terkadang lempar ke Ustadz yang lain itu. Ustadz itu aja. Kenapa? Karena dia tahu juga saya jawab ini resiko di hari kiamat, saya ditanya sama Allah Ta'ala kan gitu loh. Terkadang kita itu juga kayak gitu loh. Ustaz, sebelum hijrah kan dulu memakai kaos, celana jeans, baiknya barang-barang tersebut apakah boleh diberikan ke orang lain atau sebaliknya dimusnahkan? Lah ini celana jeans dan kaos ini haram nggak kan itu? Pertanyaan haram nggak gitu? Biasanya orang-orang baru ngaji itu semangatnya Masya Allah, pokoknya semua haram pokoknya itu. Luar biasa memang, ya memang kita akan melewati kasus kayak gitu itu mesti gitu loh. Namanya kita belajar itu ada fase-fase di mana kita akan lewati gitu loh. Orang baru ngaji pertama kenceng wes, luar biasa kencengnya itu wes, galak sekali itu, komentarnya pedes-pedes gitu. Itu biasanya baru ngaji kan itu. Tapi ketika sudah lama belajar akhirnya lebih banyak dia itu belajarnya daripada dia itu ngomong komentar kan gitu. Itu ada fasenya. Memang dia, saya pun juga seperti itu dulunya kan itu, galak sekali itu baru ngaji itu kan. Nah, terus bagaimana dengan seperti Fahmi ini? Hukum pakaian itu masalah duniawi. Hukumnya boleh dipakai itu selama tidak ada sesuatu unsur yang diharamkan. Contohnya misalkan bagi kita misalkan salafi menganggap musbil itu haram, ya kan? Ya udah berarti nggak boleh musbil. Kalau nggak ada musbil berarti bagaimana? Ya nggak apa-apa kan gitu. Kalau orang mengatakan ini kan tasyabuh sama orang kafir, pertanyaan tasyabuh dalam bab apa gitu? Tasyabuh itu apa gitu? Yang ngikuti orang kafir gitu. Sekarang antum apa saja itu miliknya orang kafir sekarang dunia kan gitu. Antum pakai HP-nya siapa yang produksikan? Orang kafir kan gitu. Tasyabuh itu nggak seperti itu. Tasyabuh itu sesuatu yang menjadi ciri khususnya mereka kan itu. Kan? Terkadang misalkan orang pakai dasi, salafi, jenggotan pakai dasi, wah saya tasyabuh itu. Dasi awal-awal tasyabuh memang karena miliknya mereka saja itu. Tapi sudah tersebar ke negeri Islam sehingga banyak orang muslim pakai itu sudah nggak tasyabuh lagi, nggak ada lagi tasyabuh kan itu. Faham ya? Tasyabuh itu ciri khusus mereka itu. Contohnya misalkan orang-orang Yahudi ada pecinya yang besar itu ciri khusus mereka itu. Potongan rambut di sini depan, di sini itu dipanjangkan itu ciri khusus mereka karena nggak ada orang muslim yang mengamalkan seperti itu kan itu. Tapi kalau bicara masalah celana jin, pabrik jin banyak orang di Indonesia, semuanya muslim semua kan gitu loh. Yang mana saya? Yang punya pabrik orang muslim ini, yang kerja orang muslim, yang beli orang muslim semua gitu loh. Berarti sudah pasarannya orang muslim semua gitu loh. Itu sudah bukan tasyabuh lagi gitu. Ya paham ya masa itu. Terus bagaimana celana-celana seperti ini? Kalau memang antum itu nggak usah dipakai, kasihkan ke orang lain nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan diharamkan. Haram ini celana syaitan ini, jin itu kan. Jin syaitan ini kan itu. Jangan itu, karena itu sesuatu yang Allah tidak mengharamkan seradatnya itu. Yang Allah haramkan itu kan ada sifat yang menyelisihkan. Contohnya misalnya ketat. Ketika sholat bisa menampakkan aurat, nah itu jadi masalah kan itu. Tapi kalau unsur jinnya itu, celananya itu kan nggak diharamkan kan gitu. Ya, paham ya, tergambar ya?
Kecuali kalau barang itu murni haram. Contohnya misalkan, Ustadz, saya punya gitar misalkan itu. Saya sekarang sudah hijrah, mau saya berikan kepada siapa? Bukan diberikan, bakar gitu loh. Antum berikan kepada siapa, dia gitaran setelah itu kan gitu loh. Perkara seperti ini nggak bisa diberikan, bakar perkara-perkara karena haramnya jelas syaratnya gitu. Ya paham ya seperti ini ya. Tapi kalau haramnya itu bukan syaratnya, karena ada sifat-sifat yang nanti itu bisa jatuh kepada haram itu, maka itu bendanya nggak ada masalah. Selama sifat sudah dihapus, itu sudah nggak apa-apa gitu. Kalau orang misalkan, oh salafi itu nggak pakai jin, ya karena ribetnya orang-orang salafi itu kan. Teman-teman kita kan, apalagi sama sekarang itu, kenapa nggak pakai jin? Karena ribet. Mending pakai koloran, tinggal dibuka kolornya kan gitu loh. Daripada celana jin, bukanya saja sudah mumet kan gitu loh. Orang-orang zaman sekarang kan simpel kan gitu loh. Bukan berarti apa, ketika mereka itu nggak pakai jin berarti jin itu haram, bukan gitu. Karena itu perkara dunia. Hukum jual beli dengan orang Syiah apa Ustadz? Apakah boleh? Boleh. Hatta sama orang Yahudi, sama siapa saja boleh jual beli itu. Yang penting apa? Yang penting tidak ada unsur menghinakan agama kita. Oh, urusan muamalah itu kayak gitu. Itu maksudnya buat akhwat. Yang jin tadi pertanyaan Ini pertanyaan akhwat, Po. Oh. Kalau untuk akhwat itu, jadi gini, celana jin itu dipakai boleh nggak? Boleh selama itu untuk dalaman. Dalaman itu maksudnya apa? Pakai jin, setelah itu pakai abaya. Paham ya? Orang-orang Saudi kebanyakan kayak gitu. Di Saudi itu pakaian jin bagi perempuan banyak di Saudi itu. Tapi mereka pakai untuk dalam. Dalamnya itu apa? Mereka pakai jin, setelah itu pakai abaya. Paham ya? Sehingga apa? Ketika bajunya mereka kena angin itu, kakinya nggak kelihatan karena ada jinnya gitu. Ya paham ya? Tapi kalau di Indonesia yang kebanyakan dipakainya untuk luaran, nggak boleh. Lah kita mau ngasih ke siapa? Tak kasih ke teman kita lah itu. Teman kita dipakai untuk di luaran, foto-foto dan yang lainnya. Yo kita ikut dosanya juga kan gitu. Paham ya, tergambar ya? Jadi maksudnya itu kalau memang pemakaian ini itu di negeri kita cuma untuk dosa dan maksiat, maka tidak bisa, harus dimusnahkan. Kita tidak boleh memakai, kita tidak boleh memberikan, nggak boleh. Kita jual pun nggak boleh. Misalkan gini, kita jual celana jin bagi perempuan di Indonesia, boleh nggak? Di Indonesia nggak boleh. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia itu pakai untuk di luaran. Tapi kalau jualnya pakaian itu celana jin yang sama itu, tapi dijual Saudi Arabia, boleh nggak? Boleh. Karena orang Saudi pakai untuk dalaman. Mayoritasnya itu, mayoritasnya. Walaupun nanti ada yang keluar dari mayoritas, itu nggak dihukumi gitu. Yang kita hukumi yang mayoritasnya. Gimana tergambar, ibu-ibu? Ya. Jadi kalau memang pakaian itu kalau diberikan ke orang takutnya itu dipakai untuk luaran juga, maka wis dimusnahkan aja gitu loh. Atau dipakai di rumah nggak apa-apa gitu loh. Ya. Hukum jual beli dengan orang Syiah apa Ustadz? Boleh, nggak apa-apa jual beli sama orang Syiah sama siapa. Yang penting tidak ada unsur melemahkan atau intinya agama kita itu direndahkan. Seperti kita kerja di pabriknya orang kafir misalkan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah ada peraturan-peraturan yang merendahkan agama kita, yang laki-laki nggak boleh sholat Jumat, perempuan nggak boleh pakai jilbab, itu nggak ada, nggak boleh kita kerja di situ, karena kita harus keluar. Tapi kalau kita itu kerja di situ, alhamdulillah agama kita masih diperbolehkan, nggak apa-apa gitu. Termasuk seorang Syiah sama siapa saja gitu. Cuma kalau memang ada yang lain gitu. Ini ada teman salafi, ada orang Syiah sebelahan gitu loh. Ngapain kita beli orang Syiah kan gitu loh? Mending teman salafi kan gitu loh. Masih kalau ada penjual yang lain selain Syiah itu cari yang lain kan gitu. Masih kalau bisa itu kita itu membeli barang dari orang-orang apalagi yang sesama kita itu yang sama-sama sunnah itu lebih baik daripada mereka. Wallahu a'lam. Ya, soalnya di sini pembahasan itu wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.